bahwa Ladi honorariumnya kecil. Kalau kata gue, kalau lu nggak mau jadi pengurus ya nggak usah jadi pengurus. Iya, jangan ngomongin itunya dong. Sebagai atlet juga. Tapi kurang sukses. Bukan kurang, enggak. Organisasi olahraga itu pengabdian aja, nggak usah tempat cari duit. Ya lu cari solusi lah. Lu kan ketua lembaga organisasi. Wah, tenang, Bang Ari, tenang. What's up, Bolos? Welcome back to Breakhouse Basketball Podcast bersama gua masih Edo Eke The Tank. Di episode kali ini sangat spesial, guys. Sangat spesial karena seperti biasa gua ditemani partner gua, Frans. Jauh banget kita nih. Iya, asik. Sekarang gua gengnya warnanya hijau. Hijau. Mau kampanye kan? Persebaya mau. Oh iya benar, Persebaya mau main tandang. Ini kita spesial, brother. Kita kali ini ngobrol bersama, salah satu program tetangga. Yang ngebahas tentang hukum dan ahli. Padahal kan dia sering dihukum istrinya ya. Bang Ari siap, mantap. Dari Breakhouse lo. Bukannya drama banget ya. Biasa. Banyak gimmick. Bang, Frans, jadi di episode kali ini kenapa sih gue juga mau ngobrol sama Bang Ari di sini juga sama Frans karena kalian kan yang gua tahu sebagai salah satu lawyer handal, yang pasti banyak mengerti tentang hukum. Nah, karena sedang rame khususnya di olahraga nasional kita dan juga sampai ke basket nasional kita, yaitu WADA. Ya salah satu kosmetik di Indonesia. Bukan. Makasih sudah dibenari. Makasih. Itu temannya Sari Ayung kan? Bukan. Bener. Marta Tilaan. WADA memberi sanksi nih kepada Indonesia khususnya Ladi. WADA itu World Anti-Doping Agency. Ya, yang mengurus anti-doping untuk segala kegiatan event internasional yang berhubungan dengan olahraga pastinya. Lalu Ladi yang mengurus perwakilan untuk doping di Indonesia. Nah, sebelum kita banyak ngebahas, gue mau baca dulu beritanya. Kenapa sih kita ngebahas berita ini? Jadi, Badan Anti Doping Dunia itu memberi sanksi kepada Indonesia. Yang pertama adalah menurut ini permasalahan muncul akibat kondisi Indonesia yang sempat menetapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan PPKM akibat pandemi COVID-19. Sehingga mengganggu seluruh perencanaan yang telah berjalan. Lalu pemenuhan yang diminta WADA kepada Indonesia, kepada Kemenpora maupun Ladi itu tidak dipenuhi. Nah, alasannya dari Ladi sendiri karena ada pergantian kepengurusan. Ya, sekitar di bulan Maret atau April pada saat waktu itu. Lalu 2021 ya? 2021. Lalu yang pertama tes doping plan 2001 yang telah ditetapkan oleh kepengurusan sebelum kepada WADA sejak tahun 2020 belum terlaksana. Nah, jumlah tes yang ditetapkan belum terpenuhi sehingga Indonesia dianggap tidak patuh. Gitu. Lalu tindak lanjutnya sudah direvisi dan upaya sampling akan berjalan sampai akhir tahun ini. Adapun tahap implementasinya sempat terkendala karena situasi pandemi yang luar biasa di Indonesia. Itu. Impact-nya kepada basket nasional kita ya yang pasti. Yang pertama, event-event internasional kita yang terdekat itu terancam akan istilahnya diberhentikan untuk sebagai kita tuan rumah. Ya, tapi tetap berjalan eventnya, tapi terancam saja, masih di tahap terancam. Ya, contohnya seperti FIBA World Cup 2023 nanti dan juga yang paling terdekat tahun depan itu ada FIBA Asia Cup 2022 untuk putra di Indonesia. Nah, itu sementara. Lalu update-nya ini gue sumbernya dari Main Basket. Lembaga Anti Doping Dunia atau WADA memberi balasan atau surat klarifikasi yang dikirimkan oleh Kemenpora. Intinya, mereka mengerti kondisi Indonesia di masa pandemi dan akan menunggu hasil sampai yang diambil dari atlet-atlet PON kemarin. Nah, jadi katanya sih dari sumber yang beredar meminta sampel sekitar 700 atlet. Ya, lalu untuk memenuhi tes doping di 2021 ini. Lalu Menpora yaitu Zainuddin Amal meminta semua pihak tidak perlu khawatir. Nah, katanya sampai saat ini agenda internasional kita masih dibilang aman ya, tapi belum ada keputusan apa-apa dari WADA. Nah, gue mau tahu pendapat lu berdua dulu, mungkin dari Bang Hari dulu kali ya. Bang Hari, lo
dari awal berita ini muncul di Indonesia, lu ngikutin gak nih? Sejauh apa lu ikutin? Nah gini, kalau gua begitu, kan ini kan pertama kali mencuat kan memang sebelum kita menjuarai Piala Thomas kan, sebenarnya sudah ada surat dari WADA. Yes. Begitu Thomas itu kan puncaknya ketahuan. Yes, kita benar. ternyata udah dihukum nih, nggak boleh bawa bendera Indonesia, pakai bendera PBSI. Tapi oke lah, itu udah terjadi. Kalau gua ngelihatnya dari sini. Ini kan antara Kemenpora, pengurus Ladi yang lama, pengurus Ladi yang baru saling menyalahkan nih. Nggak ada yang mau bertanggung jawab. Siapa yang paling bertanggung jawab? Nah, kalau dari sisi hukumnya ngelihat aja begini aja. Ladi itu, gue baru tahu juga Ladi itu apa sih? Ladi, Yes, kan? gue juga sebagai Atlet juga banyak nggak tahu. mantan atlet juga baru tahu ada namanya Ladi ya di iya, Indonesia Ladi. ini. Ladi itu sebuah lembaga di bawah WADA ya. WADA kan Yes. internasional. Internasional. Ladi di Indonesia. Iya. Ladi itu pengurusnya ya. Kan yang ada pengurusnya nih. Organisasi pasti ada yang pengurus. Diangkat dan diberhentikan oleh Kemenpora. Berarti yang mengangkat adalah Kemenpora. Berarti kan sebenarnya kalau kita ngelihat itu kita nggak usah saling menyalahkan lah. Kemenpora lempar tanggung jawab, Ladi lama, pengurus Ladi lama lempar tanggung jawab, yang baru pun lepas tanggung jawab. Kalau berdasarkan peraturan Kemenpora itu sendiri, ya karena Ladi itu adalah suatu lembaga organisasi yang diangkat dan diberhentikan oleh Kemenpora dan bertanggung jawab kepada Menpora juga, ya harusnya Menpora bertanggung jawab dong. Kenapa ini bisa terjadi kan? Jadi nggak usah ini kan udah terjadi, nggak usah saling menyalahkan. Ini pengurus lama bukan tanggung jawab Kemenpora. Ya kalau bukan tanggung jawab Kemenpora siapa lagi? Itu kan Kemenpora kan lembaga negara loh yang Benar. yang bertanggung jawab di bidang olahraga. Yes. Nah, ya udahlah ini udah terjadi, kita nggak usah saling menyalahkan. Kemenpora sebagai kementerian, lembaga Tanggung jawab utama mungkin ya, semua di dalam olahraga case ini ya. Iya, kalau memang ada sanksi ya coba diperbaiki, kan tinggal aturan-aturannya apa nih yang dibutuhkan. Kalau kita terus kembali lagi, kalau kita bicara, kalau beberapa sumber berita yang gue baca sebenarnya permasalahan ini udah dari tahun kemarin. Dari tahun kemarin, Kemenpora pun ikut di meeting dengan WADA bulan Oktober tahun 2020. Berarti ini sebenarnya udah ada teguran, Bang? Iya. Oke. Teguran udah terakhir ini, itu Kemenpora udah diajak meeting Indonesia untuk segera memenuhi ada beberapa hal yang harus dipenuhi segera. Kemenpora lama ikut dalam meeting. Ini pernyataan dari si ketua Ladi lama ini ya. Itu di Oktober 2020. Begitu Desember selesai, itu kan sebenarnya masa jabatannya kan 2020 yang Ladi lama. Terus diperpanjang lagi lah sampai bulan Mei karena menunggu kepengurusan baru. Nah ini kan berarti ada masalah antara koordinasi komunikasi kan antara Kemenpora dengan Ladinya. Ya kalau menurut gua ya nggak usah Kemenpora ya kalau dengan besar hati ya harus bertanggung jawab lah, jangan lempar sana lempar sini gitu. Pak Zainuddin, tolong. Nah satu lagi ya ini, gua nggak ngomongin itu ya menterinya ya. Kalau olahraga sampai sekarang di Indonesia kalau selalu disaingkan dengan politik ya gini ya, apalagi pengurus-pengurusnya kan orang-orang politik semua, hampir semua olahraga. Jadi kayak kuda untuk panggung mereka. Kalau buat Frans sendiri nih, gue mungkin mau lebih ngerucut dikit untuk ke basket nasional ya. Menurut lu dengan adanya teguran ini dampak terbesar yang didapatkan oleh basket nasional kita apa sih, Frans? Nah, sebenarnya gue juga mau nambahin sedikit tadi yang dibilang Bang Ari itu bener ya. Kendalanya kenapa pergantian dari Ladi yang lama ke Ladi yang baru itu terjadi di sekitar tahun ini ya, tahun ini ya, Oktober tahun ini baru berapa bulan kan katanya ada permasalahan di pergantian pengurusan. Dan kita juga harus tahu juga salah satu yang jadi masalah dari Ladi itu sebenarnya kan adalah yang pending matters-nya kan. Iya. Ada beberapa yang hal-hal yang di pending. Kalau kita dalam organisasi pasti ada aja yang pending itu masalah biasa lah. Ya. Cuman masalah fatalnya adalah ketika 700 atlet sampelnya itu diambilnya tidak sesuai dengan pemenuhan yang diinginkan oleh WADA. Kenapa? Karena kayak gitu. Karena PON kita itu udah ngaret 1 tahun. Yes. Harusnya diambil PON kita kan tahun 2020 kan, karena diundur 2021. Akhirnya yang pengurus lama kemungkinan besar tuh tidak ngurusin sampel di tahun 2021. Diambil itu jadi masalah. Itu dia tadi yang diomongin dari Bang Ari, pergantian itu. Dari proses pergantian itu plus sama kepekaan olahraga nasionalnya yang udah ngaret 1 tahun. Jadinya disitulah yang pending yang udah pending. Tapi ini juga
sebenarnya permasalahannya bukan masalah PON yang kemarin juga kayaknya. Banyak. Event-event yang kita ikutin ya? Event-event yang sebelum 2020 kemungkinan yang itu yang dipermasalahkan kan. Itu mungkin gua menambahin sedikit. Itu bener yang bilang Ngari, mungkin karena event-event yang lalu, karena nggak menurut gua. Mungkin event yang sekarang. Itu. Event yang karena event PON ini baru banget berakhir. Menurut gua nggak secepat itu juga kayaknya. Ini juga, minta sampel ini juga kayak gitu. Kemarin kalau pernyataan ketua Ladi yang lama itu kan Oktober 2020 sebenarnya pending matter yang harus segera diselesaikan oleh Indonesia masalah sampel doping itu kan udah tahun 2020. Berarti eventnya adalah event 2020 atau event-event di 2019 kan yang belum diselesaikan. Ya, mungkin itu salah satu yang akhirnya menjadi hukuman lah ya. Hukumannya karena udah semakin pending matter sudah semakin banyak. Nah, kalau gua ngebahas tentang yang basket kita ya. Menurut gua kalau ampe nanti bener-bener dihukum Indonesia seperti kayak Rusia kan, kita sangat pasti banyak pencinta basket Indonesia bakal sedih karena kita udah nantinya kan udah hampir 5 tahun ya, hampir 5 tahun lah persiapan untuk gimana kita naturalisasi, terus ngambil pembibitan muda, Indonesia muda, disiapin dari tahun ke tahun, itu sangat fatal apalagi kita sudah menjadi tuan rumah Asian Games yang baik kan. Nah, itu kan kemarin puncak ukuran dari FIBA World Cup bisa diadakan di Indonesia juga. Nah, dampaknya itu bakal lebih spesifik ke perencanaan negara di negara kita sendiri di basket khususnya kan. Itu juga berdampak lah banyak kepada anak-anak muda yang mau main basket. Walaupun sebenarnya keikutsertaan kita di event itu nggak akan terhambat ya. Nah, cuman sebagai kita tuan rumah nih, karena kan gengsi bos. Sebagai tuan rumah udah karena lo tau sendiri udah dipublish loh di basket dunia ya kalau kita sebagai tuan rumah basket 2003 FIBA Asia Cup 2002 dan itu menurut gue salah satu event terbesar ya, kalau World Cup kita nggak usah ngomongin lagi lah itu untuk emang basket ya, untuk basket itu udah puncaknya setelah Olimpiade kalau menurut gue ya pencapaian seorang atlet itu bisa main di sana untuk atletnya dulu ya untuk negaranya apalagi ya salah satu hal yang ajang promosi. Ajang promosi. Terus yang kedua, kesempatan. Belum tentu juga kalau kita nggak jadi tuan rumah kita bisa ikut di 2023 itu. Nah, gue mau balik lagi Bang Ari. Bang, dengan adanya sanksi ini masih berjalan. Kira-kira emang sejauh apa sih Indonesia nih kalau dari si WADA ini bisa dapat sanksinya? Seperti apa sih contoh-contoh sanksinya? Apalagi kita tahu udah berjalan kayak kemarin tadi lo sebutin bendera kita udah nggak bisa berkibar lagi lah kalau walaupun kita tetap ikut eventnya. Nah itu apa aja sih Bang? Kalau setahu gua sih salah satu sanksinya yaitu tadi bendera Indonesia nggak bisa, terus nggak boleh menjadi tuan rumah ya, tuan rumah event-event olahraga ya. Di tingkat nasional. Di tingkat internasional. Kalau nasional mungkin masih bisa. Karena kan nggak ini. Ya kayak mungkin kalau di basket tingkat ASEAN, kayak SEA Games ada gitu kita nggak boleh kan dalam beberapa tahun ke depan sampai sanksinya dicabut. Tapi kalau gua sih nggak ngelihatnya ke situ lah. Kalau gua lebih ngelihatnya ke pengurusnya lah ya, pengurus olahraga tuh ya. Kalau apalagi ada di berita itu yang menyatakan bahwa Ladi honorariumnya kecil. Kalau kata gue kalau lu nggak mau jadi pengurus ya nggak usah jadi pengurus. Iya, jangan ngomongin itunya dong lu dah. Ada beberapa yang gue dengar di beberapa berita, wah ini karena itu juga nggak bisa maksimal kan kerja segala macam. Lu nggak usah jadi nggak usah jadi pengurus olahraga kalau nggak mau. Makanya olahraga di Indonesia itu ya itulah nggak maju-maju ya pengurusnya cuma mencari panggung aja untuk ya bukan orang-orang yang ngerti olahraga. Jadi semacam ini aja. Begitu ada masalah, lepar tanggung jawab. Kayak kemarin kan pemain basket yang saling gugat gitu. Yes, si Dimas. Perbasinya ngapain aja kayak gitu kan. Benar. Ya sebenarnya ya itu peran organisasi. Walaupun nggak diminta ya begitu ada permasalahan begitu ya itu turun harusnya begitu. Jadi jangan cuma nama aja yang tercantum di situ kan ketua perbasi namanya. Ketua bidang ini. Ini kalau ditanya kita nggak tahu permasalahannya. Lempar sana sini kalau udah kayak gini lempar sana sini. Permasalahan perbasi. Ya lu cari solusi lah. Lu kan ketua lembaga organisasi. Wah, tenang Bang Ari, tenang. Maksudnya gini, maksud gua ini permasalahannya bukan di basket atau di mana aja ya. Semua olahraga begini gitu. Ya karena ini apalagi kasus ini dampaknya jadi ke semua olahraga. Nggak cuman satu kebetulan aja basket, mau ada event
yang besar yang nih, ya, yang terdekat dan besar kalau menurut gua. Itu dia. Bang, tapi kalau secara dasar hukum internasional ya nih, itu ada nggak sih Bang mungkin yang tercatat untuk mengenai hal seperti ini? Misalkan kayak ya kan kita tahu nih dasar-dasar hukumnya, pasal-pasalnya sih. Oh pasti ada lah. Ada WADA pasti ada lah. WADA kan pasti dia nginduknya koordinasinya kan sama International Olympic IOC ya. Yes, IOC. Komite. Jadi begitu tinggal dia laporan aja ke IOC, IOC tinggal buat keputusan aja kan. Yes, benar-benar. Nah itu yang kita takutin Frans ya. Apalagi bibit-bibit muda kita sebenarnya lagi, kalau menurut gua lagi banyak banget bibit basket Indonesia nih yang mulai muncul ya dari segala penjuru daerah kalau menurut gua. Itu yang kita sayang Frans. Kalau menurut lu gimana pandangan lu Frans? Iya, kalau gue juga melihat kalau ukurannya tuh tadi yang sudah dibilangin olahraganya tuh banyak ya. Event kalau gua nggak salah event di Indonesia sendiri tuh banyak, kayak nanti ada Superbike, Piala Dunia Bola U23 U21. U21 Indonesia. Waduh banyak banget. Kalau kita sampai di sanksi kayaknya itu banyak berdampak sama ini sebenarnya sanksinya juga belum tahu pasti ya. Tapi kalau yang udah dilihat dari penerapan sebelumnya, Rusia misalnya, Rusia kan berhak bertampil tapi yang nggak boleh hanya bendera dan lagu kebangsaan. Nah kalau Indonesia bisa tampil di sana atlet-atletnya, tapi kan yang disayangkan tidak ada nama negaranya dan lagu kebangsaannya dinyanyikan. Nggak mungkin kan Indonesia. Effortnya, rasa kebanggaannya, nasionalismenya nggak timbul. Apalagi banyak atlet-atlet yang cuma dengerin lagu Indonesia Raya aja sampai nangis itu bukan karena dia ingat orang tuanya, bukan, karena nasionalismenya lahir di negara itu gitu. Itu akan jadi dampaknya. Dan atlet kita juga kan berpikir kan, kita lagi proses pembangunan olahraga di nasional, tapi ada dampak seperti ini. Yang tadi lu bilang pembibitan di masa muda, ya paling orang tuanya akan berpikir udahlah nak, ngapain itu yang gue takutin, itu paling gue takutin jujur. Kita juga nggak bisa tampil di luar negeri kan, atau di kancah nasional. Itu yang sangat, gitu. Kalau gue ya pandangan gue nih dari sisi ya gue juga pelatih ya, atlet sebagai atlet juga. Tapi kurang sukses. Bukan kurang, enggak sukses. Kalau kurang berarti pernah sukses. Kalau enggak sama sekali udah. Karena ya itu sayang banget ya, gue jujur misalkan gue waktu bermain masih jadi atlet dengan adanya case seperti ini, nggak munafik, setiap atlet di Indonesia itu cita-citanya pasti pengen nomor satu bela nama Indonesia. Mau istilahnya ya, sorry ya kasarannya, mau ikut sana ada duit mau enggak, tapi pride bro. Sebagai atlet lo bila nama Indonesia di kancah luar negeri itu suatu kebanggaan tersendiri. Nah dengan adanya case ini, misalkan amit-amit nanti akan terjadi, ternyata benar-benar sanksi, kita nggak boleh ikut event internasional, itu menurut gua ya membuat harapan para atlet-atlet yang muda sekarang nih yang sedang mengejar mimpinya ke sana, semuanya akan mundur, ya semuanya akan istilahnya bilang putus asa. Lihat lo sekarang mau cuman ikut event nasional buat apa kalau menurut gua? Ya sampai nasional pun lo emang boleh jago, tapi di luar negeri kan lo eventnya itu sebenarnya puncak kita kan di situ. Sayang banget kalau menurut gue dengan adanya kayak gini. Nah, Bang Hari, misalkan nih kita berandai-andai Bang Hari ada di organisasi tersebut. Gue bisa bilang Bang Hari masuk di organisasi yang baru nih di LADI ataupun di Kemenpora, dan sebagai penanggung jawab untuk masalah ini. Kira-kira apa yang Bang Hari akan lakukan nih untuk hal ini? Ya sebenarnya gue sepakat juga, tapi gue walaupun sanksi juga, sekarang kan katanya Menpora mau buat investigasi kan permasalahan ini tim. Tapi kalau investigasinya orang-orang situ juga, ya percuma juga. Terus yang paling lucunya lagi, tim itu akan mencoba melobi. itu lucu ya sebenarnya, kalau lobby itu cuma di Indonesia. Nggak, kalau membuat investigasi sih oke-oke aja, kalau dia mau terbuka buat tim independen apa permasalahannya, tapi hasilnya harus dibuka untuk umum, biar pembelajaran juga gitu. Ya kalau cuma hanya untuk ucapan aja buat investigasi, sebenarnya permasalahan ini udah tahu, ngapain diinvestigasi sebenarnya. Nah Frans, kalau lo nih dengan adanya masalah ini, kalau tadi kan misalkan pemecahan masalah apabila Bang Hari masuk di organisasi itu. Kalau lu sekarang berandainya di organisasi
bola basketnya nih. Kalau lu apa nih kira-kira yang saran dan kira-kira ide lu untuk masalah ini khususnya di basket nasional? Nah, kalau misalnya ngebahas doping kan itu tadi semuanya semua olahraga ya. Tapi kalau khususnya di basket ya, untuk gue berandai-andai aja ya. Jadi kan ini untuk mengurangi kesalahan-kesalahan yang udah dilakukan sebelumnya. Sebenarnya kan ini tadi yang Bang Ari bilang kebijakan politik ya. Organisasinya kebanyakan orang-orang politik yang mau cari panggung aja di situ. Yang gerak mungkin cuma 3-4 orang yang punya hati aja untuk bola basket gitu. Nah, gue sih lebih pengen bahwa organisasinya sendiri tuh harus dirapiin gitu, dari struktural ya, lalu dari organisasi yang benar terstruktur lah gitu. Ada kantornya di mana gitu, dan bisa istilahnya memiliki database terbesar database semua atlet basket Indonesia lah, untuk kita tahu bagaimana nanti di kemudian hari atlet-atlet kita yang ingin bertampil di dunia atau di tingkat nasional juga bisa dites dengan standar yang udah diterapin gitu. Jadi LADI juga bisa memberikan kesempatan buat organisasi-organisasi lain termasuk di basket juga untuk membantu singkatnya untuk itu. Ya tadi gue tambahin aja sih, Pran. Sebenarnya ya kita udah tahu lah, nggak bukan rahasia umum, organisasi olahraga tuh yang bisa kerja, yang paling kerja yang 3-5 orang paling gitu lah ya. Yang lain tuh cuma tampang nama aja, itu terbuka aja, kita nggak usah gitu. Ya cuma tampang nama, gue jadi pengurus, cuma diikut sertakan, padahal yang kerja portofolio aja. Tapi kadang-kadang nggak ngerti juga dengan seluk-beluknya permasalahan di dunia olahraga kan. Backgroundnya polisi tapi backgroundnya bukan anak basket. Gitu. Sebenarnya gue bukan anti orang politik juga. Orang politik juga adalah beberapa yang paham dan ngerti tentang dunia olahraga. Tapi kan kadang-kadang kan yang gue nggak suka organisasi olahraga itu dijadikan panggung politik oknum-oknum tertentu lah ya, gitu. Maksudnya ya orang-orang, bukan gua anti politik, orang-orang politik masuk mengurus olahraga enggak gitu juga. Maksudnya jangan organisasi lembaga olahraga ini dijadikan untuk panggung politik dia gitu. Ya kalau mau kerja ya kerja, pengabdian ya pengabdian. Organisasi olahraga itu pengabdian aja, nggak usah tempat cari duit. Benar. Kan banyak oknum-oknum untuk mencari duit di situ kan. Karena ada itu bos. Iya, ada acara-acara event, kita nggak usah itulah, itu kan udah rahasia udah rahasia umum ya, udah tahu semua. Buat acara ini dapat sekian, nanti kan dana turun dari KONI, dari Menpora, kan kasusnya juga di kasus korupsi kan juga ada tuh. Oke. Nah, kalau tadi kita banyak ngomongin masalah anti doping ya yang sedang melanda di olahraga nasional kita, kan kita bergeser sedikit nih ke topik yang lagi juga hangat ya, dan karena waktu itu kita sempat ngebahas nih Bang Ari, waktu itu Bang Ari sama Frans nggak bahas di Instagram Live, masih ingat kasusnya Dimas Muharri. Nah jadi ini dari main basket ya, gugatan Cellexnes tidak diterima ya, jadi gugatan Cellexnes Surabaya atas Dimas Muharri tidak diterima Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada Selasa 26 Oktober. Menurut kuasa hukum Dimas, Antonius Yongki Adrianto, syarat formil gugatan tidak terpenuhi dan eksepsi tergugat terkait legal standing dikabulkan majelis hakim. Yongki berharap penggugat, dalam hal ini Cellexnes Surabaya, bisa menerima putusan majelis hakim. Yes. Gua sebagai ya bisa dibilang juniornya Kak Dimas dan juga temennya di basket nasional, alhamdulillah ya sangat senang dengan berita ini. Nah tapi yang gue penasaran, karena gue juga baca beberapa komen dari tautan ini, lalu ngobrol-ngobrol sama teman-teman. Ini apakah dari sisi hukum ya, gue menanya Bang Ari sama Frans, apakah dengan gugatan ini yang sudah ditutup dan tidak diterima, apakah sudah selesai Bang untuk kasus ini? Apakah si Cellexnes itu bisa naik banding lagi kalau menurut Bang Ari sama Frans? Jadi dari putusan itu kan, kalau yang gue baca dan lo baca tadi ya, itu kan tidak dapat diterima sebenarnya. Putusannya itu bukan ditolak. Jadi kalau tidak dapat diterima, majelis hakim belum memeriksa pokok permasalahan. Jadi dia hanya memeriksa mengenai formalitas gugatan. Formalitas gugatan itu seperti ini. Lo umpamanya mau kerja di perusahaan X, persyaratannya umur 25. Terus harus sarjana komunikasi umpamanya, ini persyaratannya kan. Itu persyaratan formil. Kalau lu udah salah satu persyaratan itu nggak diterima, nggak terpenuhi, itu pasti nggak diterima. Bukan ditolak. Oke. Kalau nggak diterima, impactnya apa ke depannya?
Si CLS bisa dua alternatif, bisa mengajukan banding atau dia gugat baru lagi. Untuk memenuhi formalitas gugatannya. Jadi si CLS masih bisa bergerak lagi nih ya? Masih bisa. Masih bisa untuk mengajukan banding, kalau kalah juga tetap kasasi ya upaya hukum biasa, atau dia perbaiki gugatan, gugat baru lagi. Tapi perbaiki formalitas gugatannya apa nih yang menjadi dasar dari pertimbangan hakim gitu. Mungkin di sini kita bisa share ke teman-teman. Kecuali kalau dia gugatannya ditolak. Kalau gugatan ditolak, formalitas gugatan pasti udah diperiksa semua. Materi perkaranya udah diperiksa sama hakim. Begitu ditolak, dia nggak bisa gugat baru lagi. Paling upaya hukumnya banding aja. Banding kasasi. Oke. Jadi pokok permasalahannya udah diperiksa sama hakim. Kalau ini dia karena formalitas gugatannya nggak terpenuhi, jadi pokok nggak usah diperiksa dulu. Gitu. Siap. Ya, harapan kita pasti sebagai ya apapun lah. Ya mau kita teman-teman kita juga tahu CLS itu kan salah satu tim di Indonesia. Ya kita berharap sebenarnya jalan yang terbaik lah. Apapun itu, semoga nggak ada yang merasa dirugikan dan merasa ya win-win solution lah. Ya itu justru tadi kalau ke permasalahan itu lagi, ya itulah Perbasi itu harus ikut andil di situ untuk memediasi lah setidak-tidaknya. Ya bukan fungsi organisasi, lu kan di bawah pemain basket itu kan sama klub basket itu kan di bawah Perbasi. Lu ngapain aja tunggu, karena ada yang gue baca juga, karena kita nggak terima laporan, lu harus terima laporan emangnya. Kan ini sudah tahu permasalahan antara klub dan pemain. Harus. Sementara basket kan belum ada asosiasi. Asosiasi pemain basket belum ada. Sedang berjalan. Arbitrase tentang basket kayak bola udah ada. ANDRC kalau bola. Kalau basket belum ada kan? Belum ada juga. Gitu. Jadi makanya gugatannya ke pengadilan biasa gitu. Makanya itu tadi kalau kata gua ya udahlah Perbasinya turun dong. Lu berusaha untuk memediasi lah setidak-tidaknya. Bukan lempar malah dibilang dia harus laporan dulu segala macem. Karena kita bukan kewenangan kita intervensi dan lain-lain. Aduh. Sebenarnya organisasi itu nggak boleh seperti itu. Gitu. Nggak ya itu tadi Perbasinya. Kalau menurut gue ya umumnya ya untuk semua organisasi olahraga lah ya kayak gitulah harusnya. Makanya standar aturannya ADRT-nya ya kalau misalnya ada yang kayak gitu itu udah harus dirubah juga di organisasi. Tentang terkait itu tadi termasuk pengda kan harus karena mereka bilangnya kan kita nggak bisa karena aturan dan lain-lain ya aturannya dirubah. Wah, Monas. Ini episode bukan sebarang episode ini. Ya, kalian harus nonton pokoknya ini. Membuka pandangan kalian selama ini ya, apalagi yang lagi hot di basket kita ya, tadi kita udah bahas tentang anti doping dan juga kasus Timas. Tapi gua harapannya ya boleh. Pemain basket kita nih ya, kan udah ada mau jalan asosiasi pemain nasional. Mudah-mudahan ini cepat. Pemain profesional. Pemain profesional basket Indonesia kan. Mudah-mudahan ini cepat. Dan gue juga berharap di situ ketua yang mewakili para pemain nanti tuh mudah-mudahan ada yang bidangnya di bidang hukum. Mungkin ketua atau wakil ketuanya gitu. Sehingga prosedurnya pemain-pemain basket yang bergerak di bidang lawyer kan banyak kan. Mudah-mudahan di situ gitu. Bang Ari, kita dari Brickhouse Basket thank you banget. Bang udah share. Pokoknya harapan kita pasti sama, semoga masalah yang sedang dihadapi Indonesia dengan WADA, lalu juga Kak Dimas Morris, semoga cepat selesai semua dan kita harap kita nggak ada masalah-masalah kayak gini lagi, kita fokus dengan prestasi basket nasional kita. Teman-teman, thank you. Jangan lupa saksikan kita terus setiap hari Sabtu jam 7 malam, pasti cuma di Brickhouse Media. Oke, bowlers, see you next episode.